Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irwan Setiawan, calon guru penggerak angkatan 7 tahun 2022. Saya ingin menyampaikan beberapa kesimpulan tentang pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara terkait dengan pendidikan, bahwa seorang pendidik seyogianya memberikan pelayanan pendidikan, pembelajaran dengan ikhlas dan tulus yang berpihak sepenuhnya kepada diri murid melalui proses penuntunan pembelajaran di berbagai aspek secara merdeka belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran agar menjadi manusia yang selamat dan bahagia setinggi-tingginya. Bahwa seorang pendidik memberikan tuntunan pembelajaran kepada murid dengan mempertimbangkan kodrat alam, kodrat zamannya, sehingga pendidikan akan terus bergerak dan berkembang secara adaptif terhadap perkembangan zaman. Bahwa seorang pendidik senantiasa menebalkan laku murid agar potensi yang dimilikinya dapat terlihat lebih jelas dan berkembang sesuai dengan trilogi semboyan Ing Ngarsu Sung Tuludu, Ing Madyu Mangun Karsu Tutwuri Handayan. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, saya percaya bahwa setiap anak mampu mengembangkan potensi diri mereka, belajar secara mandiri, berkolaborasi dengan teman, dapat menghasilkan karya. Tinggal bagaimana seorang guru membimbing mereka agar tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan predikat memuaskan. Saya memberikan pembelajaran pada murid secara menyeluruh dalam waktu bersamaan tanpa pertimbangan yang besar terhadap keadaan dan potensi yang dimilikinya. Beragam latar belakang, karakter, kondisi fisik menjadi faktor yang sebetulnya harus diperhatikan secara intensif sehingga berdampak pada tujuan pembelajaran yang tidak sepenuhnya tercapai. Kemudian saya memberikan pembelajaran yang monoton di dalam kelas sehingga terjadi kebosanan terhadap murid yang kemudian berdampak terhadap respon atau materi ajar yang tidak maksimal. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai belajar memberikan pelayanan pembelajaran dengan berpihak kepada murid, menyesuaikan dengan kondisi keadaan yang dimiliki oleh siswa, memperhatikannya, mendengarkan keluh kesahnya, dan menuntunnya untuk belajar sesuai dengan profesinya. Misalnya, bagi siswa yang masih lemah dalam menulis, akan saya perhatikan secara maksimal, secara khusus untuk memberikan bimbingan kepadanya dalam hal belajar menulis secara personal di waktu yang bukan jam pelajaran. Kemudian saya mulai mempelajari berbagai sumber tentang model metode belajar yang menyenangkan. Saya merancang dan mengimplementasikannya dalam pembelajaran di kelas. Bagaimana siswa dibimbing belajar sambil bermain, kemudian memaksimalkan media yang ada, termasuk pemanfaatan media lingkungan sekolah sebagai media belajar, dan juga memprogramkan wisata edukasi, membawa murid ke museum untuk belajar, membawa murid ke Islamic Center, dan itulah merupakan menjadi pembelajaran di luar kelas.
Kemudian saya mulai belajar memperlakukan siswa sebagai kodrat manusianya dengan senantiasa memberikan pelayanan pelajaran apabila ada hal yang kurang jelas terkait materi yang saya ajarkan, dan memberikan penjelasan serta memberikan motivasi mereka untuk terus bersikap sopan santun kepada sesama dengan pembiasaan literasi baca dan bersalaman saat sebelum masuk ruang kelas untuk belajar. Hal yang harus segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas. Pertama, saya mempelajari, mendesain, dan menerapkan pembelajaran yang menyenangkan melalui pendekatan-pendekatan lingkungan, berkolaborasi antara siswa, kemudian wisata edukasi berkarya. Kemudian menerapkan pembiasaan literasi di perpustakaan sekolah, di perpustakaan daerah, di media internet, dan di lingkungan rumah. Kemudian yang ketiga, saya memberikan pembiasaan kepada murid untuk membiasakan diri mengucapkan salam kepada guru, bersalaman, menyapa dengan menundukkan kepala, membiasakan berterima kasih kepada orang yang memberi. Intinya adalah bagaimana adab dan sopan santun itu dibiasakan di dalam kehidupan sehari-hari saat belajar. Demikian kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.